Kabiratur rabi'ah, urutan dosa besar yang keempat, fi tarkus shalah, adalah meninggalkan salat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Maryam ayat 59, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Ada generasi setelah kamu, generasi yang rusak. Adha'us shalah, karena mengabaikan salat. Wa taba'us syahawat, dan senantiasa mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqauna ghayyan, akan diliputi dengan kejelekan-kejelekan, illa, kecuali man tabah, orang yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila sholiha, dan berbuat amal soleh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, barometer daripada jahat ataupun tidak itu salat. Barometer rusak atau tidak itu salat. Jadi apabila kita ini mengabaikan salat, maka kita mengalami kerusakan. Nih, makanya untuk mendidik generasi kita agar menjadi generasi soleh, maka mulailah dari disiplin salatnya. Jadi kalau misalnya anak kita ini sudah mengabaikan salat, itu tandanya rusak. Udah maunya walaupun pinter kayak apa, ya rusak. Na'udzubillah min. Itu hujahnya adalah ayat ini, yaitu surat Maryam ayat 59. Kala Ibnu Abbas telah berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga beliau diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, pun demikian kita semuanya. Amin. Laisa makna, bukanlah arti adha'uha, mengabaikan salat, tarakuha, itu meninggalkan bil kulliyatin, secara mutlak dengan tidak berbuat salat. Jadi perhatikan di sini ya. Jadi yang dimaksud mengabaikan salat bukan berarti nggak salat. Walakin, akan tetapi, akhiruha an awqatiha, mengakhirkan dari waktunya. Wa qala Sa'id bin Musayyib, berkata Imam Sa'id bin Musayyib, imamul tabi'in, yang menjadi imamnya para tabi'in rahimahullah, semoga dirahmati Allah. Huwa, sesungguhnya yang dimaksud dengan adha'us shalah, alla yusalliyal dhuhri, tidaklah melakukan salat duhur hatta ya'tiyal asri, kecuali masuk waktu salat asar. Wala yusalliyal asri, tidaklah mengerjakan salat asar ilal maghribi, kecuali maghrib. Wala yusalliyal maghrib ilal isya, tidaklah mengerjakan maghrib kecuali sudah mepet isya. Wala yusalliyal isya, tidaklah mengerjakan salat isya ilal fajri, kecuali sudah masuk subuh. Wala yusalliyal fajri, tidaklah mengerjakan salat subuh ila tulu'i syamsi, kecuali sudah terbit matahari. Faman, barang siapa mati wa huwa masirun, demikian masih mengulang-ulang perbuatan seperti itu, ala hadil halah, maka walam yatub, kemudian tidak bertobat, wa'adahullahu baghi, maka dia mendapat janjinya Allah, balasan dari sisi Allah, yaitu baghi, dimasukkan ke dalam api neraka. Apa sih itu baghi? Wa huwa wadin, yaitu jurang fi jahannam, di neraka jahanam, yang apa? Ba'idun, yang sangat dalam. Qa'iruhu khabithun, yang sangat panas, dan khabithun, ta'amahu, kotoran makanannya. Na'udzubillah min dalik itu. Makanya jamaah rahimakumullah, ayo kita koreksi ya, untuk memperbaiki agama kita, akhlak kita. Itu innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wasta'inu bis sabri wa shalah. Maka koreksi diri, keluarga, perihal masalah mengerjakan salatnya. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatihil akhara, berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya,
yaitu surat Al-Maun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun, celaka, lil musallina, atas orang yang mengerjakan salat, alladzina, yaitu orang-orang hum yang mereka semuanya an salatihim sahun, terhadap salat mereka itu lalai, mengabaikan, yakni ghafiluna anha, melalaikan atas salatnya, mutahawanuna biha, menyepelekan, menghinakan, mengabaikan. Waqala Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, berkata Sa'id bin Abi Waqqas, semoga beliau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian kita semua beserta keluarga, amin ya rabbal alamin. Sa'alat Rasulullah SAW, bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, anil ladina hum an salatihim sahun, perihal orang yang terhadap salatnya mereka mengabaikan. Qala, maka baginda Nabi menjawab, huwa takhirul wakti, yaitu yang mengakhirkan waktu. Takhirus salah, yakni mengakhirkan salat an waktiha, dari waktunya. Simahum, mereka dikatakan musallina, orang mengerjakan salat. Lakinnahum, akan tetapi mereka semuanya lamma tahawanu, dinyatakan sebagai orang yang melalaikan, wa akhiruha, dan mengakhirkan an waktiha, dari waktunya. Wa adahum, dan dijanjikan atas mereka semuanya biwailun, itu dengan celaka. Wahwa, yaitu syiddatul azabi, dengan sepedih-pedihnya azab. Wakila, dikatakan huwa, demikian diberikan adab, wadin, itu jurang, fi jahannam, di dalam neraka jahanam. Lau siratu fihi jibalun, andai kata dimasukkan ke dalamnya itu gunung, ad-dunya, yang ada di dunia, niscaya ladabat min syiddati harihi, akan hancur karena saking panasnya. Tuh. Jadi sampean bisa ngukur ya, berapa derajat itu. Orang isinya gunung itu kan batu. Batu aja bisa hancur itu, dimasukkan ke dalam jurang itu. Naudzubillahi min dzalik. Wahwa, demikian wadin, jurang di dalam neraka jahanam itu, masakinun, itu menjadi tempat man yatahawanu bisalah, orang yang mengabaikan salat, wa yuakhiruha, dan mengakhirkan an waktiha, dari waktunya, illa, kecuali ayyatuba ilallahi ta'ala, orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yunadimu ala ma farata, dan menyesali atas apa yang telah ditinggalkannya. Wa qala Allah ta'ala fi ayat akhara, dan Allah berfirman di dalam ayat yang lain, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah merusak kamu, amwalukum, harta kamu, wala auladukum, dan jangan merusak kamu keturunan kamu, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa berbuat demikian, fa ulaika humul khasirun, maka orang itu termasuk orang yang kerugian. Ini surat Al-Munafiqun. Qala al-mufassirun, berkata para ahli tafsir, al-muradu, maksudnya bidzikrillah, ingat kepada Allah, fi hadhil ayat, di dalam ayat ini adalah as-salawatu khamsah, yaitu mengabaikan salat 5 waktu. Faman istakhala bimalihi, lantaran sibuk dengan hartanya, fi bai'ihi, di dalam jual belinya,
wa syara'ihi wa ma'isyatihi, dalam bisnisnya ataupun pekerjaannya, wadi'atihi wa auladihi, atau pelanggan-pelanggannya, ya, wadi'atihi itu, wa auladihi atau keturunannya, anis shalah, dari mengerjakan salat fi waktiha, pada waktunya, kana minal khasirin, yang demikian itu termasuk golongan orang yang merugi. Wahakaza, yang demikian itu sesuai dengan qaula Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalu, yang pertama, ma yuhasibu, yang akan dihisab, bihil abdi, atas hamba Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min amalihi sholah, itu dari amal sholat. Fa'in sholahat, barang siapa amalnya bagus sholatnya, faqad aflaha wa anjaha, maka dia itu akan selamat, dan akan beruntung. Wa in naqasat, tapi barang siapa kurang, ya, nilai sholatnya, faqad khaba wa khasira, maka dia akan rugi, akan celaka dan akan merugi. Naudzubillahi min dzalik. Maka jamaah rahimakumullah, ingat-ingat, ya, yang pertama akan dihisab itu sholat. Makanya ilmu sholat itu perhatikan betul-betul. Sebagaimana melanjut pengajian semalam itu, ya. Jadi warok, salah satu warok diantaranya, tandanya warok itu adalah yuhafidhu amrillah wahiyya as-salawatul khamsah, menjaga perintah Allah, satu diantaranya itu sholat 5 waktu. Wa qala Allah Ta'ala muhbiran, Allah Ta'ala telah memberitakan an ashabil jahim, perihal penghuni neraka jahanam, masalakakum fi saqar, surat Al-Mudaththir nih, masalakakum fi saqar, kenapa kamu itu masuk ke dalam sakor, yaitu neraka paling panas. Qalu, maka berkata penghuni neraka, alam nakum minal musallin, karena aku dulu nggak sholat, walam nakun nut'imul miskin, karena aku dulu tidak memberi makan orang miskin, yaitu tidak zakat. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, karena aku dulu suka, kumpul bareng orang-orang yang keji, ngomongin kejelekan sertanya orang yang ngomongin, ngerasanin orang sertanya orang yang ngerasanin ini. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan karena aku dulunya mendustakan adanya kiamat, itu, hatta, sehingga atanal yaqin, datang kematian kepadaku, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, fama tanfa'uhum, maka tidak ada manfaat atas mereka semua yang melakukan 4 perkara ini. Syafa'atus syafi'in, syafaatnya orang yang memberi syafaat. Jadi nggak ngaruh gitu, syafaat Nabi nggak akan dapat kalau tidak sholat. Kalau tidak memberikan makan orang miskin, kalau senantiasa ngomongin kejelekan sertanya orang yang ngomongin, kalau mendustakan hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik gitu. Jadi di situ nggak akan dapat syafaat doanya orang muslim. Silakan sampai lihat itu surat Al-Mudaththir, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahadil ladzi bainana wa bainahumus shalah. Jadi ikatan perjanjian antara aku dengan umatku itu adalah sholat. Faman tarokaha, barang siapa meninggalkan sholat, faqad kafar, faqad kafirun, maka menjadi kafir. Tuh, naudzubillah min tadi, ya. Makanya silahkan jamaah rahimakumullah, ya. Nih ibu-ibu jamaah rahimakumullah, perhatikan putra-putrinya. Wa qala Nabi SAW, bersabda baginda Nabi SAW,
bainal abdi wa bainal kufri. Perbedaan antara seorang hamba yang beriman dan hamba yang kafir, tarakus sholah, itu meninggalkan sholat. Haditsani, dua hadis ini sahihan, duanya sahih. Naudzubillahi min dzalik. Silahkan ayo muhasabah, tengok putra-putrinya, tengok keluarganya. Kira-kira pada perhatian kepada sholat atau tidak. Naudzubillahi min dzalik. Perhatian ini mesti kita respect mulai dari nol. Dari ilmunya, dari sejarahnya dan sebagainya perihal sholat, supaya kita ini betul-betul makrifat terhadap sholat. Nih, jadi tidak sekedar hanya mengerjakan. Wa fi sahihil Bukhari, di dalam kitab sahihnya Imam Bukhari, anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya baginda Nabi SAW bersabda, man fatatahu salatul asri, barang siapa tidak mengerjakan salat asar, habita amaluhu, lebur semua amalnya pada hari itu. Ini makanya hati-hati ini. Jadi kalau sampai tidak mengerjakan salat asar, lebur terus. Habita amaluhu, dihapus amalnya. Wa fi sunani, di dalam sunan, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya baginda Rasulullah SAW qala berkata, man taraka shalah muta'ammidan, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja-sengaja, faqad bara'atum minnatun dhimmatullah, maka dia terbebaskan dari jaminan dari sisi Allah. Jadi bara'atun minnatum damitullah, itu jadi darahnya jadi halal. Naudzubillah min dzalik. Wa qala sallallahu amarat an aqtalan nasa hatta yaqulu. Amarat diperintahkan an aqtalan nasa, untuk memerangi manusia, hatta yaqulu, hingga pada mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Rabb yang hak disembah kecuali Allah. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Faida fa'alu, kalau sudah mengerjakan itu, dzalika asimu minni, maka dia berada di dalam perlindunganku. Dima'uhum, darahnya, wa ammaluhum, hartanya, ila bihaqqiha, kecuali dengan hak, wa hisabahum 'ala Allah, sementara perhitungannya, hisabnya nanti di akhirat di sisi Allah, tidak boleh diganggu di muka bumi ini. Muttafaqun alaih, ini adalah hadis muttafaqun alaih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafidha 'alaiha kanat lahu nuran, barang siapa menjaga salat 5 waktu, maka demikian penjagaannya terhadap salat 5 waktu di muka bumi, nuron akan menjadi cahaya, wa burhanan akan menjadi petunjuk, wa najatan akan menjadi penyelamat yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Subhanallah. Wa malam yuhafidun, barang siapa tidak menjaga salat 5 waktu alaiha, atas yang tidak menjaga, lam takun lahu nuran, nanti di akhirat tidak mendapatkan cahaya, wala burhanan, tidak mendapatkan petunjuk, wala najatan, dan tidak mendapatkan keselamatan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa kana yaumul qiyamah, orang yang tidak salat pada hari kiamat, ma'al fir'aun, dikumpulkan bareng Fir'aun. Makanya perilakunya kayak Fir'aun di muka bumi kalau yang enggak perhatian sholat. Naudzubillah min dzalik. Wa Qarun, dan dikumpulkan bareng Qarun. Wa Haman, dikumpulkan bareng Haman, yaitu patihnya Fir'aun. Wa Abi bin Khalaf, dan dikumpulkan bareng Abi bin Khalaf, juragan tajir kafir Mekah. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, amma annahu lahadi, sesungguhnya tidak mendapatkan bagian, li ahadin fil Islam, atas seseorang di dalam Islam, adha'us shalah, manakala mengabaikan salat. Tuh. Jadi yang dimaksud lahadin, tidak mendapatkan bagian, ketika orang Islam pada doa Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, maka dia enggak dapat bagian. Makanya hidupnya menjadi galau, enggak karu-karuan. Naudzubillahi min dzalik di sini. Makanya perhatikan, jangan hanya mengerjakan doang, tapi koreksi. Nih,
Jadi yang sudah tua, yang nggak pernah ngaji dulunya, ya mudanya geblek, ngaji tentang sholat nanti. Beres? Setuju? Nggak usah malu-malu. Ini jangan umat, anu nggak bisa, masalahnya sama Allah itu nggak boleh cuma umat. Paham gitu ya? Ini jadi hati-hati, ini nggak boleh. Harus benar-benar pakai ilmu. Naudzubillah min. Nggak ngadep ke Allah kok umat-umat kayak silit ayam. Naudzubillah min. Ya maaf ini harus ngaji. Jangan malu-malu. Karena apa? Apa artinya malu? Di hadapan manusia. Allah Maha tahu ya. Lebih lanjut. Qala ba'dul ulama rahimahumullah, telah berkata para alim ulama, semoga dirahmati oleh Allah, pun demikian kita semuanya beserta keluarga, amin ya rabbal alamin. Wa innama yasyuru tarakus shalah, sesungguhnya akan dikumpulkan orang yang meninggalkan salat maha ulail arba'ati, sertanya dengan 4 golongan. Li'annahu, karena sesungguhnya orang yang meninggalkan salat innama yastaghilu anis salah, lantaran sibuk sehingga tidak sholat, bimalihi, karena hartanya, au bimalikihi, atau karena kekuasaannya, atau misalnya jadi RT sibuk nggak sholat itu ya, tahu ya, au biwaziratihi, au bitijaratihi, atau karena urusan pertaniannya atau urusan dagangannya. Fa inistakhala bimalihi, barang siapa yang sibuk karena harta, kemudian tidak sholat, hasyara mal korun, akan dikumpulin bareng korun. Wa inistakhala bimalikihi, barang siapa yang sibuk karena urusan kekuasaan atau pekerjaannya, hasyara ma fir'aun, dikumpulin bareng Fir'aun. Wa inistakhala biwazaratihi, karena pertanian misalnya, hasyara mahaman, atau proyek ini ya, bangunan, hasyara mahaman, akan dikumpulin bareng patihnya Haman. Wa inistakhala, dan barang siapa sibuk bitijaratihi, karena marung, karena jualan, karena di pasar, hasyara ma'abi bin Khalaf, akan dikumpulin bareng Abi bin Khalaf, tajirul kuffara bi Makkah, yaitu saudagar orang kafir di Mekah. Naudzubillah min dzalik. Warawiyal Imam Ahmad an Mu'ad bin Jabal, diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga beliau diridhoi oleh Allah, pun demikian kita semuanya beserta keluarga, amin ya rabbal alamin. Ana Rasulullah SAW qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarokas shalah, barang siapa meninggalkan salat maktubatun, salat yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu salat 5 waktu, muta'amidan, dengan sengaja-sengaja, faqad bara'at min khudimatullahi azza wa jalla, maka orang itu telah dibebaskan dari jaminan dari Allah, dari perlindungan Allah. Naudzubillahi min dzalik. Artinya apa? Orang itu sudah diserahin ke setan. Orang itu diserahin ke iblis dan hawa nafsunya. Makanya bisa dilihat hidupnya semaunya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau saya sampean misalnya nggak prihatin ya, anaknya nggak sholat, loh kok santai-santai ini, naudzubillah. Nih, makanya silahkan ya, apa ya sampean mau kendat, mau gantung diri, yang nggak selesai. Ya, harus taubat, minta tolong kepada Allah. Nih, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Wa rawiya al-Baihaqi bi isnadihi, diriwayatkan dari Imam Baihaqi dengan jalur periwayatan anna Umar bin Khattab. Ya, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Umar bin Khattab, semoga beliau diridhoi oleh Allah, berkata, Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, ayil a'malu ahabu ilallah, amal apa yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala fil Islam, di dalam Islam? Qala,
Rasul bersabda, as-sholatu liwaktiha, salat pada waktunya. Wa man taraka shalah, barang siapa meninggalkan salat, fala dinalahu, maka tidak ada agama baginya. Agamanya palsu. Wa sholatu imaduddin, salat itu menjadi tiangnya agama. Walama ta'ana Umar bin Khattab, pada saat itu Umar itu luka radhiyallahu anhu, qila lahu as-salatu ya amirul mukminin, salat wahai amirul mukminin, qala, maka berkata Umar, na'am, iya, amma annahu la haddi li ahadin fil Islam. Amma sesungguhnya annahu la haddi, seseorang tidak akan mendapat bagian di ahadin, dari seseorang fil Islam, di dalam agama Islam, adau salah, manakala sudah mengabaikan salat. Orang yang mengabaikan salat tidak mendapat bagian daripada hak-hak karomahnya Islam. Wasoliya radhiyallahu anhu, kemudian salat Umar radhiyallahu wajarahahu yus'abu dima, padahal darah mengucur dari luka habis perang. Subhanallah, di situ. Wa qala Abdullah bin Syaqiq At-Tabi'i radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Syaqiq, golongan tabi'i, semoga beliau diridhai Allah. Kana ashabi Rasulullah SAW, demikian sahabat Rasul SAW, la yuranu syai'an minal a'mali tarakahu kafara khairus shalah, maka tidak ada terlihat satu amalan yang manakala ditinggalkan menjadi kafir selain daripada salat. Wasu'ila Ali radhiyallahu anhu, ditanyakan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an imra'ati la tusalliyah, perihal perempuan yang tidak salat. Faqala, maka Ali menjawab, man lam yusalli fahuwa kafirun, barang siapa tidak salat maka dia dihukumi kafir. Naudzubillah min dzalik. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, malam yusalli fala dinalahu, barang siapa tidak salat maka dia tidak punya agama Islam. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man tarakus shalah wahidatan, barang siapa meninggalkan salat satu kali muta'amidan, dengan sengaja, laqiyallahu ta'ala, akan datang kepada Allah wa huwa alaihi khadbani, maka dia dalam liputan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali itu. Makanya yo mumpung masih hidup pada taubat. Wa qala Rasulullah SAW, baginda Nabi SAW bersabda, man laqiyallahu wa huwa mudhi'u lis-shalah, barang siapa mati ketemu Allah sementara dia itu mengabaikan salat, lam yu'abban, maka lam yu'aballahu bisyai'in min hasanatihi, maka tidak diterima sedikit pun kebaikannya. Yakni ma yaf'alu, apa saja yang sudah diamalkannya, wa ma yasna'u bihasanatihi, dan apa yang sudah ditasarufkan daripada kebaikannya itu ditolak. Idza kana mudhi'an lis-salat, kalau orang itu mengabaikan salat. Wa qala Ibnu Hisam, la dan ban ba'da syirku a'dham, tidak ada dosa setelah syirik, setelah musyrik yang lebih besar, min ta'khiris shalah, daripada dosa mengakhirkan salat, yaitu salat bukan pada waktunya, an waktiha. Wa qatala mu'minun bi khairi haqqin, kemudian membunuh orang mukmin tanpa hak. Wa qala Ibrahim an-Nakhai, berkata Ibrahim an-Nakhai, man tarakus shalah faqad kafar, barang siapa meninggalkan salat maka menjadi kafir. Wa qala Ayyub as-Sakhtiyani mithlun dalik, juga demikian pula. Wa qala Aun bin Abdullah, berkata Aun bin Abdullah, innal abdi idza adkhala qabrihi, sesungguhnya hamba Allah ketika masuk ke dalam kuburnya, su'ila an salati, akan ditanya salatnya, awalu, yang pertama, syai'in yas'alu anhu, dari sesuatu yang ditanyakan atasnya. Fa'in jasad lahu nadhara fi maduna dalik, kalau dia itu dibalas, artinya lulus pertanyaannya tentang sholatnya,
maka nadhara fi maduna dalik, tidak akan diperiksa yang lainnya. Udah lulus pokoknya. Kalau sholatnya nih, sholat nggak nih? Oh, ada bekas wudunya nih. Wah, ini ada bekas sujudnya. Oh, ada bekas doanya ini di ini. Lulus semuanya, udah nggak ditengok amal yang lain. Lulus. Nih. Jadi itu dikatakan di sini, ya. Fa in jazat lahu nadhara fi maduna dzalika min amalihi. Wa illam, akan tetapi manakala tidak tujza lahu, tidak mendapatkan balasan salatnya, artinya salatnya gugur, lam yang duru fi syai'in min amalihi ba'di. Maka tidak dilihat sedikit pun amal baiknya, langsung aja dia itu dijeblosin ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Faqala sallallahu alaihi wasallam, idza sholiyal abdi shalah, manakala hamba Allah itu salat fi awalul waktu, pada saat awal waktunya, maka sa'idat ila sama, salat itu dinaikkan ke langit, walaha sertanya nurun cahaya, hatta tantahiya ilal ars, pada saat sampai ke arsy. Bangun, jangan tidur ngomongin salat kok. Maka fatastaghfiru di sahibiha, salat itu memohonkan ampun kepada orang yang mengerjakannya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Watakulu, dan berkata salat itu, hafadzakallahu kama hafadtani, semoga Allah menjaga kamu sebagaimana sebagaimana kamu menjaga aku. Nih, kalau kau pengen dapat penjagaan dari Allah, salatnya dijaga. Itu, salatnya dijaga udah. Ya, wa idza sholiyal abdi shalah, manakala hamba Allah itu salat fi khairi waqtiha, tapi di luar waktunya salat, sa'idat, maka naik ila sama'i wa 'alaiha dzulmatun, sertanya salat itu gelap gulita. Fa idzan tahat ila sama'i, manakala sudah sampai ke langit, maka talafa kama yaltalifu saubil khalqi, maka diremes-remes itu, ya, dilipat-lipat kayak gini salat itu, seperti dilipat di mana diremes-remesnya baju. Nih bajunya makhluk itu, ini kayak gombal gitu ya, karena sholatnya sholat gombal itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati ya. Oh, kalau sholatnya aja gombal, ya perilakunya gombal lukio itu orang Jawa bilang gitu ya. Itu kemudian dijelaskan di sini, fayadribu biha, maka dipukulkan sholat itu wajhu sahibiha, ke wajah orang yang mengerjakan sholat itu. Makanya maaf, jangan pada kesinggung nih, orang yang sholat tapi wajahnya tidak bersinar gitu ya. Ini jangan-jangan karena sholatnya itu diembrekin ke mukanya. Orang di sholat kok manyunan gitu. Ini kayak celengan bagong. Ini jangan-jangan ya sholatnya itu diembrekin ke mukanya ini ya. Makanya di situ kalau sholatnya benar-benar, insya Allah simahu asaru sujud, akan terlihat di situ bekas sujudnya. Nah, bekas sujudnya bukan apa di sini hitam, bukan gitu ya, tapi di situ terlihat ya tabasumul wajhi, mukanya berseri-seri ini. Watakulu dhayya'akallahu kama dhayya'tani, semoga menyia-nyiakan Allah ya, sebagaimana kamu menyia-nyiakan aku. Naudzubillah min dzalik. Waruya Abu Dawud fi sunanihi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, an Abdillah bin Amru, dari Abdillah bin Amru bin As radhiyallahu anhuma, semoga beliau dirahmati, diridhoi oleh Allah, pun demikian kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Qala, berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda baginda Rasulullah SAW, salah satun yakbalullahu minhum salatahum, salah satu ada 3 orang, la yaqbalullahu minhum salatahum, yang 3 orang ini tidak diterima salatnya ya. Min taqaddama qaumi, yaitu man, barang siapa taqaddama, menjadi pemuka kauman, satu kaum, wahum lahu karihun, tapi kaum itu tidak menyenanginya. Barang siapa jadi imam, barang siapa jadi pemimpin, kita ini misalnya jadi kepala rumah tangga, tapi warganya itu enggak senang. Kita jadi imam sholat, tapi makmumnya enggak senang, maka dia itu tidak akan diterima sholatnya. Makanya hati-hati di sini.
Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, manista'idu muharraran. Yang orang itu terus menerus kembali kepada perbuatan haram. Ya, warajulun atas salah tubaro. Yaitu orang yang ketiga, orang yang mendatangi sholat tapi waktu sholatnya sudah dubaro, sudah habis. Nih. Jadi jamaah rahimakumullah, hati-hati ya. Kemudian dikatakan wad dubaro, yang dimaksud dengan dubaro ayatiha ba'da antak wituhu. Orang mengerjakan sholat setelah waktunya habis. Waja'a anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah datang demikian dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi bersabda, man jama baina sholataini, barang siapa menggabungkan dua salat min ghairi udri, tanpa ada udur, yaitu tanpa ada rukhsah, ya, faqad atababan aziman min ababil kabair, maka dia telah mendatangi pintu dari sebesar-besar pintunya dosa besar. Fas'alullahu taufiqa, maka mari kita minta kepada Allah pertolongan, wal i'anah, innahu jawadun karim wa arhamur rahimin. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan dan kasih sayang kemurahan Allah SWT sehingga bisa menjaga sholat 5 waktu. Faslun, ini pasal mata yu'maru sabi bisalat. Ini pasal menerangkan kapan kita memerintahkan anak kecil sholat. Ruya Abu Dawud fi sunani, diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab sunannya, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, murru sabi bisalah, perintahkan anak kecil dengan sholat, idza balagha sab'a sinin, setelah dia sampai umur 7 tahun. Fa idza balagha 10 sinina, kalau sudah sampai umur 10 tahun, fadribuhu 'alaiha, kalau dia tidak sholat pukul dia. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat, ya, muru auladakum, perintahkan anak-anakmu bisolah dengan sholat. Wahum abna'u sam'a, manakala sudah sampai anakmu itu umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyara, dan pukul dia kalau umurnya sudah sampai 10 tahun. Wa fariqu, dan pisahkan bainahum, di antara kamu dengan mereka, fil madaji'i, dari tempat tidurnya. Nih, dipisahkan ya. Qala al-Imam Abu Sulaiman Al-Khatibi rahimahullah, telah berkata Imam Abu Sulaiman Al-Khatibi, semoga dirahmati Allah, hadal hadis, demikian ini hadis, yadillu ala ikhladul uqubati lahu idza balagha tarakan laha, menerangkan, menjadi dalil tentang apa? Tentang siksaan, hukuman manakala sudah sampai usia tersebut meninggalkan salat. Wa kana ba'du ashabil Imam Syafi'i, dan demikian para sahabatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, semoga dirahmati Allah, yahtaju bihi fi wujubi qatlahu. Jadi apabila orang itu meninggalkan salat, maka wajib dihukum mati. Idza tarakuha muta'amidan ba'dal buluh, kalau meninggalkannya setelah akil balik, itu sampai segitunya itu. Naudzubillah min dzalik. Wa yaqulu, dan dikatakan, indastahaqan durbi wa huwa khairu balik. Orang belum balik aja dipukul pantatnya tuh. Fayadulu ala annahu yastahaqqa ba'dal bulugh. Bagaimana apabila dia itu sudah akil balik? Minal uqubati, dari hukumannya, ma huwa ablughu minad durbi walaysa ba'dan durbi syai'un asyaddu minal qadlah. Nah, kalau setelah dipukul gitu ya, misalnya pukul pantatnya, umur 10 tahun, umur 15 tahun punggungnya. Nah, di atas itu setelah punggung apa? Leher gebuk ya jung, untuk minta gitu kayak gitu. Waqat ikhtilaful ulama, tapi ada perbedaan pendapat para ulama rahimahullah, semoga dirahmati semuanya oleh Allah, fi hukmi tarakus shalah, di dalam menentukan hukum meninggalkan salat. Faqala Malik, telah berkata Imam Malik, wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan Imam Ahmad rahimahullah, semoga mereka semuanya dirahmati Allah, tarakus shalah
manakala meninggalkan salat yaqtul durban bisayf. Nih, kalau orang dewasa supaya dipenggal lehernya dengan pedang. Fi raqabatihi, di dalam lehernya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini di Indonesia nggak bisa diterapkan itu. Wah, keker ya. Ini wong sambo aja enggak kok. Summa ikhtilafu fi kafrihi, dan ada perbedaan pendapat tentang kafirnya meninggalkan salat. Idza tarakaha min khairi udrin, manakala meninggalkan salat tanpa ada udzur hatta yakhruju waqtiha, sehingga keluar dari waktunya. Faqala Ibrahim An-Nakhi'i, maka berkata Syekh Ibrahim An-Nakhi'i wa Ayyub As-Sukhatiyani wa Abdullah bin Al-Mubarak wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Ruhaywiyah huwa kafirun, maka dihukumi kafir. Wa istabdilu yaqulun nabi, adapun pijakan dalilnya adalah sabda Nabi, al-ahdil ladzi bainana wa bainahumus shalah, ikatan perjanjian aku dengan kamu umatku adalah salat. Faman tarakaha faqad kafiru, orang siapa meninggalkan menjadi kafir. Fayakulahu, maka dikatakan oleh baginda Nabi SAW, baina rajulun wa baina kufri tarakus salah. Jadi perbedaan seseorang dia muslim, mukmin ataupun kafir adalah salat. Maka as-salatu imaduddin bainal abdi wal kafirina salah. Pembanding perbedaan antara orang yang beriman dengan tidak adalah salat. Jadi manakala diri kita, keluarga kita ini mengabaikan salat, sekalipun dia membaca syahadat, sekalipun dia orang Islam, tandanya Islamnya rusak. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.